Ta'aruf, terampil imla huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ini adalah pekan keempat materi tambahan ta'aruf terampil 5 huruf, yaitu penulisan huruf ta dan tanda baca. Jadi setelah 3 pekan kita mempelajari materi-materi yang beragam, maka ini adalah materi tambahan kita yang dibuat sesuai dengan kebutuhan para tulab dan thalibat, yaitu penulisan huruf ta dan tanda baca. Adapun alasan menambahkan materi tanda baca, karena pada akhirnya nanti ketika ujian, tanda baca ini akan dipakai. Tanda baca ini akan digunakan. Ya, karena bentuk ujian sesi pertama yaitu mendiktekan sebuah kisah. Yang mana di dalam sebuah kisah itu pastinya ada tanda baca. Maka kita perlu mempelajari tanda baca tersebut. Baik, yang pertama adalah penulisan huruf ta. Ya. Kita akan bahas penulisan huruf ta. Perlu diketahui bahwa ya huruf ta itu ada 2 jenisnya. Ya, ketika berada di akhir sebuah kata, maka dia punya 2 jenis, 2 macam. Yang kita sebut yang pertama ini adalah ha ta'nis, ya, ha'ut ta'nis, atau populer dengan sebutan ta marbutah, atau dalam kitab Al-Imla'ul Muyassar, Syekh Zudi Abu Khalil menyebutnya ta muqaffalah. Apa maknanya? Nanti kita akan berikan ya. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah ciri-ciri dari ha'ut ta'nis. Yang pertama, ha'ut ta'nis terkadang tidak menerima tanwin ya. Terkadang dia tidak menerima tanwin. Nah, kenapa? Karena nanti bisa menempel ya di akhir isim alam terutama yang muannas atau isim alam mudzakkar yang berakhiran ta marbutah atau yang berakhiran ha'ut ta'nis. Ya, makanya terkadang tidak menerima tanwin. Kemudian ditulis dengan terikat. Ya, ditulis dengan terikat. Kalau kita melihat dalam abjad, ya, abjad susunan hijaiyah, ya dalam susunan hijaiyah atau abjadiyah, maka kita melihat ta ditulis dengan terbuka ya. Kita melihat ta ditulis dengan terbuka. Sedangkan kalau ha'ut ta'nis, ya dia ditulis di akhir kata dengan terikat. Artinya dia menyerupai huruf bulat ya, 0. Gitu ya, terikat, kedua ujungnya terikat ya. Kedua ujungnya terikat. Oleh sebab itu disebut dengan marbutah atau muqaffalah. Lalu yang ketiga, dibaca ha saat diwaqaf ya. Jadi ketika suatu isim ya diakhiri dengan ha'ut ta'nis, maka ketika diwaqaf akhirnya dibaca ha gitu ya. Contohnya nanti akan diberikan setelah kita menyebutkan ciri-ciri ini ya. Nah, selanjutnya ha'ut ta'nis dia hanya ada pada isim. Jadi tidak ada pada huruf maupun pada fiil ya. Tidak ada. Jadi hanya ada pada isim. Hanya ada pada isim. Oke. Yang terakhir, harokat huruf sebelum ha'ut ta'nis itu pasti selalu fathah. Baik secara lafal maupun secara takdir ya. Takdir maksudnya tidak terlihat gitu ya. Tapi bisa diperkirakan bahwa harokatnya fathah. Contohnya, kita lihat di sini, ya 3 contoh ini sudah mewakili semuanya insya Allah ya. Jadi yang pertama tolhatu gitu ya. Dia tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena dia IGM ya. Nama muzakkar, nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah atau berakhiran ha utanis. Ya. Lalu Fatimatu sama. Dia tapi nama muannas ya, nama perempuan. Kemudian fatatun. Ini isim zahir biasa, bukan alam ya. Nah, yang tidak bertanwin kita bisa lihat di Tolhatu wa Fatimatu ya. Dengan Tolhatu dan Fatimatu. Dan semuanya ketiga contoh ini ditulis dengan terikat taknya ya. Taknya ditulis dengan terikat. Lalu ketika diwaqaf
ta marbutohnya atau ha ta'nisnya dibaca ha, Tolhah, Fatimah, Fatah, gitu ya. Jadi dibacanya ha, bukannya Tolhat, Fatimat, Fatat. Salah ya. Jadi harus dibaca ha. Kemudian dia hanya pada isim ya, semuanya isim ya. Contoh ini semuanya isim. Dan harokat sebelumnya selalu fathah. Tolha, ha-nya fathah. Fatimah, mimnya fathah. Fatah, nah alif di sini diperkirakan fathah ya. Ya, alif di sini kan pengganti huruf aslinya ya. Nah, dia ditakdirkan berharokat fathah. Jadi semuanya diwakili dengan 3 contoh ini, insyaallah. Ya. Adapun menurut logat Toyi ya, suatu kabilah Toyi, mereka membacanya dengan ta ya ketika diwakaf. Ya, makanya kalau mereka bacanya tolhat ya, ketika diwakaf mereka bacanya tolhat, wafatimat, wafatat gitu ya. Tapi yang lebih fasih adalah yang sesuai dengan ejaan mushaf Quran ya, mushaf Utsmani, yang ketika diwakaf maka dia dibaca ha, tolha, fatimah, dan fatah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan. Selanjutnya adalah penulisan huruf ta ta'nis. Nah, ta ta'nis berbeda dengan ha ta'nis ya. Kalau ha ta'nis ditulis dengan terikat, sedangkan ta ta'nis dia ditulis dengan terbuka seperti biasa ya. Ditulis dengan terbuka. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ya kita ngambil mafhum mukhalafahnya ya. Pemahaman terbaliknya adalah selalu menerima tanwin. Ya, jadi ta ta'nis ini dia selalu menerima tanwin ya. Jika dia terlepas atau kosong dari alif lam tentu saja ya. Untuk isim. Oke. Kemudian yang kedua ditulis dengan terbuka. Maftuhah ya. Jadi istilahnya adalah ta maftuhah. Ya, ta maftuhah terbuka. Ya, sebagaimana tulisan di sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga tetap dibaca T ya. Maksudnya tetap dibaca ta saat diwakaf. Nanti kita lihat pada contoh ya. Lalu selanjutnya harokat huruf sebelumnya tidak harus fathah. Jadi kalau huruf ta di sini huruf harokat huruf sebelumnya itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Ya bahkan bisa sukun ya. Bagi yang berpendapat sukun itu adalah harokat. Lalu yang terakhir ya, ta ta'nis ada pada isim, fiil dan huruf. Ya, ada pada isim, fiil dan huruf. Jadi tidak seperti ha ta'nis yang hanya ada pada isim saja, tapi kalau ta ta'nis dia ada pada isim, fiil dan huruf. Apa saja contohnya? Pada isim contohnya seperti ukhtun dan bintun. Ya, ukhtun dan bintun. Ya, kita perhatikan. Ya, sebelumnya harokatnya apa? Huruf sebelumnya yaitu sukun, ya. Jadi nggak mesti selalu fathah. Ya, ukhtun. Ketika diwakaf bagaimana bunyinya? Ukht, bint, gitu kan? Nah, maka dia tidak menjadi ha, ya. Bin, gitu nggak mungkin. Ya, bin, nggak mungkin ya. Jadi dia dibaca ta, bint, gitu ya. Kemudian untuk contoh yang fiil ya. Nah, kalau fiil ta ta'nisnya itu dia harokatnya selalu sukun ya. Ta ta'nisnya harokatnya selalu sukun. Berbeda dengan isim, dia bisa sukun, bisa doma ya. Maaf, bisa doma, bisa kasroh, bisa fathah ya. Tidak bisa sukun ya, karena sukun adalah tanda jazm ya. Yang hanya ada pada fiil khususan. Ya, jadi kalau di fiil ta ta'nisnya selalu sukun. Batat, qalat gitu ya. Sa'alat dan lain-lain. Ya. Kecuali jika bertemu dua sukun ya. Kalimat setelahnya atau kata setelahnya itu sukun. Ya, diawali dengan sukun, maka sukunnya ini bisa diganti dengan kasroh ya, untuk menghindari bertemunya dua sukun. Qalatil mar'atu misalnya, batatil mar'atu gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Lalu contoh pada huruf. Nah, jadi ta ta'nis yang ada pada huruf hanya ada di 4 huruf. Nah, ini yang dijadikan contoh ya. Hanya ada pada di 4 huruf. Rubbata, summata, lata, wala'allata. Ya, jadi tidak ada yang kelima, tidak ada yang 6. Terbatas hanya pada 4 huruf ini. Ya, rubbata, summata, lata, wala'allata.
Adapun kapan kita menulis dengan ta'u ta'nis atau dengan ha'u ta'nis, maka Syekh Zuhdi Abu Khalil dalam kitabnya Al-Imla'ul Muyassar menyebutkan yang pertama ta marbutah atau ha'u ta'nis dia ditulis ketika pada isi mufrad yang muannas yang tidak sukun huruf tengahnya ya, yang tidak sukun huruf tengahnya. Contohnya apa? Hadiqatun. Ya, hadiqatun. Maka ketika diwakaf dibaca hadiqah. Lalu yang kedua, pada jamak taksir yang tidak ditemukan pada mufradnya, pada bentuk mufradnya, ta maftuhah. Ya, jadi ketika mufrad jamak taksir tersebut tidak ada ta maftuhah, ya, tidak ada ta maftuhah. Contoh apa? Contohnya du'atun. Ya, du'atun ya. Jadi du'at itu adalah jamak taksir dari da'i, ya da'in. Ya, kita tidak menemukan bentuk ta ta'nis yang ada pada da'in ya atau ad-da'i. Ya, tidak ada ta'nya. Kemudian yang ketiga, khusus pada zorof ya, satu zorof. Apa itu? Yaitu samata. Ya, samata ini perlu ditulis mungkin ya. Jadi kalau misalnya ta atau ha'u ta'nis ya, dia pada zorof itu terdapat pada lafal samata ya. Ya, samata. Di sana gitu ya. Samata. Oke. Kemudian kapan ditulis ta'u maftuhah? Ya, kapan kita menulis dengan ta ta'nis gitu ya. Maka yang pertama dia terdapat pada fiil yang menunjukkan ta'nis ya. Fiil yang menunjukkan bahwa itu untuk jenis muannas gitu ya. Contohnya apa? Laisat ya, seperti yang kita buat di contoh batat, qalat dan seterusnya. Lalu yang kedua, pada fiil yang menunjukkan fa'ilnya ya, jadi ta ta'nis ya, ta yang terbuka atau ta maftuhah kita ditulis pada fiil ketika dia menunjukkan fa'il ya, atau disebut dengan ta'ul fa'il ya. Seperti apa contohnya? Wajadtu ya, qultu dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pada fiil yang merupakan huruf asli ya, jadi ta maftuhahnya itu atau ta ta'nisnya itu adalah huruf asli pada fiil tersebut ya, bukan huruf tambahan seperti ta'nis yang qalat ya. Jadi dia adalah huruf asli, misalnya apa? Iltafata ya dan lain-lain ya, jadi pada huruf aslinya iltafata. Lalu yang keempat, pada jamak muannats salim ya, contohnya apa? An-nabatat ya, an-nabatatu misalnya ya, jamak muannats salim atau jamak alif wa ta ya. Al-mazidatan. Lalu yang kelima, pada isim muzakkar sulasi yang huruf tengahnya sukun ya, huruf tengahnya sukun seperti apa? Seperti ini, ukhtun sukun huruf tengahnya ya. Terus bintun huruf tengahnya sukun. Baitun huruf tengahnya sukun ya. Baitun huruf tengahnya juga sukun. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, huruf tengahnya sukun. Agak susah menulis di ini ya, pentab ya. Oke, baitun. Itu kondisi yang kelima. Kondisi yang keenam, ada pada jamak taksir yang pada bentuk mufradnya terdapat ta maftuhah. Ya, seperti baitun misalnya, ini mufradnya ya. Jamaknya apa jamaknya? Buyutun ya, buyutun itu ta yang terakhir ditulis dengan ta maftuhah, tidak dengan ta muqaffalah atau marbutah atau ha'u ta'nis ya. Jadi buyutun ditulisnya dengan ta maftuhah ya. Buyu ini ya. Nah, buyutun ya, jadi karena dia jamak taksir dari bentuk mufrad yang memiliki ta maftuhah gitu ya. Lalu yang ketujuh, merupakan isim mufrad muzakkar seperti anatun ya, anatun. Yang kedelapan, pada domir munfasil ya, seperti anta, anti, antuma
ya, antunna, antum. Nah, itu yang ke-8. Lalu yang terakhir pada sebuah huruf yaitu laita, ya, pada huruf yaitu laita. Ya. Itu saja tentang penulisan huruf ta, baik ha ta'nis dan ta ta'nis. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.